warga Pamekasan, warga Pamekasan, warga Pamekasan, warga Pamekasan tidak terima atas pemanggilan Habib Rizik sama kepolisian. Warga Pamekasan tidak terima atas pemanggilan Habib Rizik. Sambil maklak ko report ban Habib Rizik polisi, mata andi lagu lain pula. Betul. Makna karo kun ngurusin Habib Rizik setong saya urus. Puluhan orang mendatangi kediaman Ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Madura. Masa yang menumpang truk ini kemudian menyampaikan aspirasinya yang berlawanan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait hasil swab tes Rizik Syihab. Menurut keterangan polisi, masa awalnya menggelar aksi di pusat kota memprotes pemanggilan Rizik Syihab oleh penyidik kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan massa. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Roman Mahfud Ekepong, Roman Menteri Ekepong, Roman Mahfud Ekepong, ya mundur nawe, menyengawe. Rumah Mahfud MD, bajingan babi itu. Rumahnya Mahfud MD yang di Madura Pamekasan. Digerebek massa. Ada ikut. Dan itu ya, pasal itu intinya mengatakan ada pengumpulan massa yang itu dilarang oleh pejabat berdasarkan undang-undang dan dia melawan. Ya, artinya itu ancamannya berat loh, 160 itu 6 tahun hukumannya. Terkait dengan kondisi beliau, saya pernah informasikan dan tidak bosan-bosan menginformasikan bahwa beliau berdasarkan kompetensi saya, insya Allah dari awal polemik ini bergulir dalam kondisi sehat walafiat, bugar tanpa kekurangan sehat itu apapun. Menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan. Kami Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, itu juga akan kami persoalkan kata-kata kabur. Apakah bisa orang kabur dari rumah sakit dengan sedemikian pengetatan? Apakah ini diizinkan atau tidak dengan rumah sakit? Nah, ini menjadi hal yang harus kita duduk bersama dengan kepala dingin. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa penyudutan ini terus nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai Habib Rizik wafat? Sampai Habib Rizik ditangkap baru selesai? Saat ini kondisi Pak Rizik Syihab dalam kondisi baik ya Pak? Saya jamin, ini ada videonya, kalau perlu saya kirimkan ya kepada teman-teman. Boleh Pak, nanti dikirimkan, kami menunggu Pak.
Ya, kami akan kirimkan sehat walafiat, bercanda, bersama dengan para cucu, didatangi oleh keluarga, makan nasi sama-sama, nggak ada masalah. Bukan seperti yang disudutkan terbaring lemah di rumah sakit, itu hoax. Pak Haikal, jika nanti kondisi Rizik Syihab sudah 100% pulih, sudah fit sekali dan juga selesai rehatnya, apakah nanti akan kooperatif? Karena kabarnya ini penyidik Polda juga sudah memberikan surat panggilan. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan hukum. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan ketentuan selama diadili dengan adil. Panggilan tentu dong. Ya, beliau kan juga pernah masuk ke penjara. Itu tanda bahwa beliau taat hukum ketika ada kasus pada waktu itu di zaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak usah khawatir soal itu. Nggak usah khawatir soal itu. Menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan. MHA adalah menantu dari MRS dan saudara MRS sendiri yang kita jadwalkan juga pemanggilan hari ini jam 10. Tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan saat sekarang ini belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan. Jadi nanti kita tunggu. Ya, mudah-mudahan sampai dengan sore nanti atau malam nanti dia datang, beliau bisa datang untuk bisa memenuhi panggilan untuk kita lakukan pemeriksaan kepada saudara MRS dan juga MHA, menantu dari MRS sendiri. Ya, itu harapan kita. Karena juga penyidik masih menunggu apakah kemungkinan ada datang. Biasanya kalau memang nggak hadir, akan datang pengacaranya mengantarkan. Selama dia patut dan wajar, ya, menyampaikan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, makanya kita nanti akan menjadwalkan ulang lagi. Tapi jadi pertanyaan, kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab hadir diwakili oleh kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan. Panggilan. Jadi mohon maaf, Habib Hanif sampai dengan saat ini belum bisa memenuhi panggilan, ya. Yang kedua juga dari segi material Habib Hanif dirasa kurang tepat kalau dipanggil jadi saksi. Karena apa? Ya, saksi itu kan harus mengetahui, ya, melihat, mengetahui perkara. Gitu. Sedangkan Habib Hanif ini kurang mengerti mengenai perihal apa yang bersangkutan dipanggil, gitu kan. Gitu, kalau ada dikatakan ada pasal 160 menghasut yang mana beliau tidak tahu. Polisi menemukan dugaan pelanggaran pidana pada kerumunan di acara yang dihadiri Rizik Syihab pertengahan November lalu. Rizik pun dipanggil Polda Metro Jaya pada 1 Desember untuk diusut terkait dugaan penghasutan dan tidak patuh pada undang-undang kekarantinaan kesehatan bersama menantunya Hanif Alatas dan Biro Hukum FPI. Tak hanya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat juga akan segera memanggil Rizik untuk mengusut kerumunan serupa yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta Rizik kooperatif menghadiri panggilan pemeriksaan jika merasa sehat. Nah, saya terima tuh kan. Ya. Nah, cuma di sini kan persyaratannya saya. Kekhawatiran soal Rizik yang tak kooperatif muncul setelah masa Laskar FPI menghadang polisi yang mendatangi rumah Rizik di Petamburan untuk menyerahkan surat panggilan penyidik Minggu sore lalu. Hingga Senin sore, kuasa hukum FPI berkilah bahwa Rizik masih harus beristirahat. Kondisi Habib Rizik Syihab saat ini alhamdulillah kondisi beliau dalam kondisi stabil, sehat, akan tetapi masih dalam proses istirahat karena beliau kelelahan. Tes usap sebelum diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya pun menanti Rizik Syihab. siapapun yang akan kita lakukan pemeriksaan, protokol kesehatan itu kita jalankan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, plus kita harus swab test di sini untuk bisa memastikan, karena kan juga jangan sampai nanti penyidik pemeriksaannya nanti malah yang diperiksa positif yang kena penyidiknya. Jadi kita harus protokol kesehatan yang kita gunakan. Misalnya
yang bersangkutan sakit. Alasan sakit dengan membawa surat keterangan sakit dari dokter. Nanti dokternya akan kita cek sakitnya sakit apa. Karena kan nggak mungkin orang sakit mau diperiksa, ya. Tetapi dengan alasan yang memang masuk akal. Itu ya, 3 pasal itu intinya mengatakan ada pengumpulan massa yang itu dilarang oleh pejabat berdasarkan undang-undang dan dia melawan. Ya, artinya itu ancamannya berat loh, 160 itu 6 tahun hukumannya. Kalau 93 1 tahun. Dan kejadian kemarin itu ada peristiwa pidana. Ya, nah peristiwa pidana itu akan ditemukan tersangkanya, dan kalau nanti tersangka ditemukan ancamannya termasuk berat. Ya, 93 1 tahun, undang karantinaan, 160 KUHP adalah melawan penguasa atau menghasut di depan umum atau melawan perintah jabatan, ancamannya 6 tahun atau 216. Jadi pasal yang digunakan terhadap peristiwa kemarin menyebabkan kerumunan, itu menyebabkan kedaruratan kesehatan, ancamannya cukup berat, Mbak Merah.